Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Perkenalkan nama saya Mega Lindiani. Ingin mempresentasikan UAS Ekonomi Makro. Adapun judul presentasi ini yaitu Outlook Perekonomian Argentina tahun 2023 sampai dengan 2024. Adapun latar belakang saya memilih Argentina karena Argentina sedang mengalami krisis ekonomi yang mencolok, terutama pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Inflasi Argentina mencapai lebih dari 200%. Kemudian nilai dolar peso juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun topik bahasan pada presentasi ini, yang pertama yaitu kondisi atau outlook perekonomian meliputi inflasi, kurs, dan PDB. Lalu di poin kedua ada neraca pembayaran dan neraca perdagangan, serta kondisi ekspor dan impor. Kemudian di poin ketiga yaitu kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu outlook perekonomian. Secara garis besar ada tiga, tingkat inflasi, kurs, dan PDB. Untuk tingkat inflasi, inflasi di Argentina telah mencapai titik tertinggi dengan tingkat sebesar 13,2% pada bulan Februari 2024. Sementara secara tahunan, inflasi mencapai angka yaitu 276,2%. Lalu kurs Argentina, Argentina akan mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang peso lebih dari 50%. Pemerintah berdalih langkah ini menjadi bagian dari reformasi ekonomi darurat. Lalu terkait PDB, PDB tercatat 2,72% hingga kuartal 3 2023. Pada kuartal 2 2023, PDB Argentina sempat alami minus 2,83% dan pada kuartal 1 2024 sebesar 0,88%. Terkait inflasi pada tahun 2023 meroket 211%. Kemudian pada Desember 2023 mencapai 25,5% setelah terjadi devaluasi tajam atau uang peso bulan sebelumnya. Lalu terjadi peningkatan IHK atau Indeks Harga Konsumen akibat defisit fiskal dan kepercayaan yang rendah pada mata uang peso lokal yang diperburuk oleh cetak uang oleh pemerintah untuk membayar hutangnya. Presiden terpilih Argentina Javier Milei menerapkan langkah-langkah untuk penghematan mengatasi inflasi yang sangat tinggi, menjanjikan untuk mengurangi defisit fiskal yang dalam serta menekankan perlunya hidup hemat di kalangan warganya. Tingkat inflasi tahunan Argentina turun menjadi 117,8% pada tahun 2024. Badan Statistik Nasional menyebut inflasi turun hampir 94 poin sejak presiden yang baru memangkas anggaran berkuasa. Lalu di bawah kepemimpinan presiden yang baru juga, pemerintah Argentina menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengendalikan inflasi. Salah satu kebijakan utamanya itu emisi nol, yaitu pencetakan uang yang berlebih yang sebelumnya memperburuk inflasi. Kebijakan ini memang berhasil meredam inflasi, namun ada konsekuensinya, yaitu harga barang dan jasa dalam dolar meningkat tajam. Sehingga membuat warga Argentina lebih memilih untuk berbelanja dan liburan ke luar negeri untuk menghemat biaya. Lalu terkait kurs ARS terhadap US dollar pada tahun 2023, secara garis besar terjadi perubahan. Jadi Menteri Ekonomi Luis Caputo mengubah nilai konversi menjadi 800 peso per dolar, sebelumnya 365 per dolar AS. Penurunan ini terjadi setelah Argentina mengalami gagal bayar pada tahun 2020 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menurunkan kepercayaan investor terhadap peso. Ketidakstabilan nilai mata uang Argentina tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tapi juga kondisi global. Situasi nilai mata uang Argentina yang terus melemah menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor internasional, sehingga ini menyebabkan arus modal keluar yang menurunkan investasi asing.
Untuk menghadapi tantangan ini, Argentina mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk memperkuat fundamental ekonominya, menstabilkan inflasi, dan membangun kembali kepercayaan pasar terhadap peso Argentina. Pada awal 2023, kurs peso Argentina melemah secara perlahan terhadap dolar AS dari 178 Ars per USD di Januari naik sedikit menjadi 183 Ars hingga akhir bulan. Pada Mei 2023, naik 235,87 Ars per USD, menggambarkan tekanan yang semakin parah. Kemudian pada akhir 2023, setelah terpilihnya Presiden Javier Milei dan pelaksanaan kebijakan shock terapi, pemerintah melakukan devaluasi mendadak lebih dari 50% dengan kurs resmi dinaikkan dari 366 Ars ke 800 Ars per USD dalam waktu singkat. Kita mengenal crawling peg. Nah, crawling peg sendiri memiliki artian sistem nilai tukar, di mana mata uang didevaluasi secara bertahap atau untuk mengatasi inflasi yang tinggi dan pelemahan terhadap peso. Kemudian, kurs ARS terhadap USD tahun 2024, pemerintah Argentina melanjutkan sistem crawling peg yang diterapkan pada Desember 2023 hingga 2024 untuk meredam inflasi dan mendorong stabilitas makro. Meskipun berdampak pada neraca perdagangan dan daya saing. Penyusunan kebijakan dari laju 2% ke 1% per bulan menunjukkan respon adaptif terhadap kondisi ekonomi. Di akhir 2024, negara berada pada fase transisi menuju kurs yang lebih fleksibel sebagai bagian dari pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menuju tahun 2025. Pada awal tahun 2024, Argentina melanjutkan kebijakan kurs crawling peg naik pada Desember 2023, kurs naik tajam sekitar 808 Ars per USD. Kemudian dilakukan devaluasi besar dan pengenalan crawling peg berskala 2% per bulan. Sehingga pada pertengahan 2024, rata-rata naik menjadi 933 Ars per USD. Lalu pada akhir Desember 2024 mencapai 1031 Ars per USD. Kemudian Bank Sentral memperlambat laju crawling peg menjadi 1% per bulan sebagai respon terhadap meredanya inflasi bulanan, yakni di bawah 3% sejak akhir tahun. Selanjutnya yaitu terkait produk domestik bruto. Produk domestik bruto memiliki artian salah satu aspek dari neraca nasional yang menggambarkan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah pada periode tertentu. PDB digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi pada suatu negara, mengetahui struktur ekonomi perekonomian suatu negara, dan digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Adapun formula dari PDB yaitu konsumsi ditambah dengan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor dikurangi dengan impor. Nah, untuk produk domestik bruto pada presentasi ini saya ingin bahas tiga, yaitu PDB nominal, pertumbuhan ekonomi real, dan PDB per kapita. Untuk PDB nominal tahun 2023 tercatat 646 miliar US dollar. Meskipun real output-nya turun, tetapi nilai nominalnya itu tinggi karena terjadi inflasi. Kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 633 miliar US dollar. Hal ini terjadi karena akibat disinflasi. Kemudian pertumbuhan ekonomi realnya tahun 2023 kontraksi minus 1,61% menunjukkan lemahnya aktivitas ekonomi, terutama karena inflasi ekstrim, pelemahan peso, dan krisis di sektor pertanian. Lalu pada tahun 2024 kontraksi sedikit lebih dalam, menjadi minus 1,7% dengan rebound di kuartal 4 usai kebijakan stabilisasi Presiden Milei. Lalu untuk PDB per kapita tahun 2023, PDB per kapita Argentina mencapai 12.933 US dollar per penduduk. Penurunan ini terjadi karena kombinasi kontraksi ekonomi dan pertumbuhan populasi. Lalu pada tahun 2024, nilai PDB per kapita menurun lebih lanjut menjadi 12.667. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyusutan kesejahteraan rata-rata penduduk. Seiring output real yang belum sepenuhnya pulih dan efek lanjutan dari kebijakan pengetatan ekonomi, meskipun inflasi melambat, daya saing dan pendapatan real masyarakat masih tertekan. Lalu yaitu terkait neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini menggambarkan arus transaksi Argentina dengan negara lain atau dengan dunia internasional seperti itu. Pada kuartal
Nah, neraca pembayaran ini terdiri atas neraca transaksi berjalan, neraca barang, neraca jasa, akun primer, dan akun sekunder. Pada kuartal 4 2023, defisit 2,671 miliar US dollar, neraca barang surplus 0,82 miliar US dollar, neraca jasa minus 0,79 miliar US dollar, akun primer minus 3,14 miliar US dollar. Namun di akun sekunder ada transfer masuk senilai 440 juta US dollar. Di kuartal keempat, surplus neraca transaksi berjalan 1.401. Nah, neraca barang ini menjadi salah satu pendorong neraca transaksi berjalan bisa surplus karena nilainya cukup tinggi yaitu 5,37 miliar US dollar. Ini disebabkan karena ekspor yang tinggi. Meskipun di neraca jasa masih defisit 1,61 miliar US dollar, di akun primer juga defisit 2,73 US dollar, namun di akun sekunder ada transfer masuk 363 juta US dollar. Di kuartal keempat masih surplus meskipun turun 1,29 miliar US dollar. Neraca barangnya masih tinggi meskipun turun yaitu 4,88 miliar US dollar. Neraca jasa masih minus, masih defisit 1,61 miliar US dollar. Akun primer juga defisit, akun sekunder masih ada surplus 620 juta US dollar. Dapat kita lihat di tabel bahwa neraca transaksi berbalik ya di kuartal 4 2023 itu defisit, kemudian di kuartal 4 2024 surplus. Tertingginya ada di kuartal 3 2024. Hal ini menunjukkan bahwa eh, ekspornya tinggi dan juga pengendalian impor yang bagus sehingga hal itu menyebabkan surplus di neraca pembayaran. Lalu di neraca perdagangan ini merupakan bagian dari neraca transaksi berjalan yang berfokus pada ekspor dan impor. Pada Mei 2023, ekspornya 7,1 miliar US dollar, impornya 6 miliar US dollar, menghasilkan surplus neraca perdagangan 1,1 miliar US dollar. Lalu Desember 2023, ekspornya naik 7,5 miliar US dollar, impor naik juga, sehingga surplus perdagangan turun, namun tetap surplus 1 miliar US dollar. Mei 2024 naik 7,75 ekspornya, impornya 5,1, surplus tinggi 2,65. Kemudian Desember 2024 7,9, impornya 6,9, dan surplus 1 miliar US dollar. Ini menggambarkan eh, bahwa neraca perdagangan Argentina sepanjang 2023 sampai dengan 2024 kondisinya surplus dan kinerja ekspor ini tentunya menunjang atau menjadikan neraca pembayaran itu surplus. Seperti itu. Lalu terkait kondisi ekspor dan impor, secara garis besar tahun 2023 total ekspor 66,8 miliar US dollar menurun drastis dari sebelumnya. Penyebabnya diantaranya kekeringan ekstrim, kemudian produksi kedelai, gandum, jagung menurun, penurunan harga komoditas global. Kemudian komoditas utama ekspor yang terdiri atas produksi pertanian, produksi industri otomotif, dan juga energi. Kemudian di 2024 melonjak menjadi 79,7 miliar US dollar. Faktor pendorongnya adalah pulihnya produksi agrikultur, lonjakan ekspor energi, terutama gas alam cair dan minyak, peningkatan ekspor litium dari Provinsi Catamarca dan Jujuy, pelemahan peso meningkatkan daya saing produk di pasar global. Jadi nilainya turun, tetapi ini semakin membuat Argentina itu bisa bersaing di pasar global sehingga ekspornya tinggi. Lalu untuk impor tahun 2023 nilainya 69,8 meskipun ekonomi melambat. Ini disumbang oleh kebutuhan bahan bakar dan energi, khususnya LNG, mesin dan barang modal, barang konsumsi dan obat-obatan. Nilai tukar yang masih terkendali secara artifisial membuat impor belum ditekan secara signifikan. Kemudian tahun 2024 turun drastis menjadi 60,8 miliar. Penyebabnya adalah penurunan permintaan domestik akibat resesi dan kontraksi PDB. Lalu pemerintah memperlakukan kontrol impor
pembatasan devisa dan revisi tarif. Kemudian inflasi tinggi dan depresiasi peso membuat barang impor itu mahal. Impor paling terdampak yaitu barang konsumsi otomotif dan elektronik. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu ada empat. Yang pertama, inflasi tinggi menjadi tantangan utama. Pada 2023 mencapai 200 lebih, 200% lebih. Kemudian 2024 ada perlambatan inflasi akibat kebijakan yang diterapkan oleh presiden baru. Kemudian depresiasi kurs menekan sektor domestik, tapi mendorong ekspor. Jadi rendahnya kurs atau melemahnya ARS terhadap dolar Amerika Serikat ini menjadikan Argentina bisa bersaing di pasar global dan mendorong ekspor. Kemudian PDB per kapita turun menandakan kesejahteraan masyarakat warga negara Argentina juga menurun. Meskipun inflasi melambat dan output mulai tumbuh, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya pulih. Lalu neraca perdagangan berbalik dari defisit ke surplus. Eh, ini menunjukkan tren membaik, terutama tahun 2023-2024, ditandai dengan peningkatan ekspor dan pengendalian impor yang menghasilkan surplus perdagangan stabil. Seperti itu. Kemudian ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, Ibu. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.